Mahfud MD ini ya. Ya cara ngeliatnya aja kan gini kan, pendendam loh Mahfud MD itu ya. Cara ngeliatnya Anda lihat ya, itu pendendam itu. Nah, coret ya, Ganjar ya. Ini coba Sandiaga Uno kadrun, Ridwan Kamil kadrun, ya kan, Mahfud MD kadrun, coret. Saya bilang jatuh. Tapi kalau Ganjar, wapresnya Mahfud MD menang dia, saudara. Kalau Ganjar, yang jadi wapresnya adalah Mahfud MD, cawapresnya, menang. Ya, karena pemilu di Indonesia itu bukan pemilu, saudara ya, tapi politik Islam. Ya, ayatan mayat ya, saudara ya. Politik Islam, ayatan mayat. Kalau Ganjar ambil Mahfud MD menang. Prabowo, Yeni pun putus. Mau Prabowo Yeni, mau Prabowo sama anaknya Jokowi, putus. Bisa. Ya. Saudara, serem saudara ya, kebelunderan ini ya, karena orang-orang Islamnya makin habis saudara, lalu makin radikal dan wapresnya dengan buru-buru ya. Makanya, ini lihat saudara ya, hari ini sudah ada jawaban belum? Wakilnya Ganjar siapa? Siapa wakilnya Ganjar? Iya, belum baca. Ini loh. Kandidatnya banyak, 3. Iya. Kandidat. Ya, tapi yang dua ini tiga-tiganya. Ridwan Kamil nggak mungkin. Ridwan Kamil coret. Kalau ini Sandiaga Uno sama Mahfud MD, ya kan? Ya kan seperti saya bilang kan, tiketnya udah dipegang tangan sama si Mahfud MD kan. Ya, dia udah punya tiket. Iya. Itu kita sekarang tahu kenapa Mahfud MD giat sekali ya nutup si Panji Gumilang ini kan, menjarakan Panji Gumilang kan, karena dia harus punya ini supaya dapat tiket jadi cawapres. Kita sudah tahu. Pak, sama Andika Perkasa. Nggak bisa, Andika Perkasa nggak bisa. Iya, yang dicalonkan itu. Iya, kira-kira. Yang ini bukan kira-kira Pak, ini dari bocoran dari PDIP Pak. Ini kan ada di berita ini kan. Iya. Ini kan dari versinya PDIP, ini kan masuk di ini di anggota petinggi PDIP yang ngomong kandidatnya 3, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil nggak mungkin. Ya, Andika Perkasa barangkali, tapi nggak tahu dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Yang mungkin hanya Sandiaga Uno punya duit, ya kan, dia akan keluar uang. Orang nomor 1 terkaya itu Pak. Ya kan, tetapi apakah Sandiaga Uno nggak mau lagi Sandiaga Uno? Yang mungkin adalah Mahfud MD. Ya, karena asetnya Al Zaitun itu kan sudah buat maharnya Mahfud MD. Ya, ya. Jadi kan, jadi punya tiket. Ya kan saya sudah bilang Mahfud MD ini tujuannya mau ngecawapres soalnya. Dari awal kan saya sudah bilang, ya dari awal saya sudah bilang hati-hati ini orang nih, jahat ini si Mahfud MD ini ya. Ya cara ngeliatnya aja kan gini kan, pendendam loh Mahfud MD itu ya. Cara ngeliatnya Anda lihat ya, itu pendendam itu. Nah, coret ya Ganjar ya. Ini coba Sandiaga Uno kadrun, Ridwan Kamil kadrun, ya kan, Mahfud MD kadrun, coret. Saya bilang jatuh. Tapi kalau Ganjar, wapresnya Mahfud MD menang dia, saudara. Kalau Ganjar, yang jadi wapresnya adalah Mahfud MD, cawapresnya, menang. Ya, karena pemilu di Indonesia itu bukan pemilu, saudara ya, tapi politik Islam. Ya, ayatan mayat ya, saudara ya. Politik Islam, ayatan mayat. Kalau Ganjar ambil Mahfud MD menang. Prabowo, Yeni pun putus. Mau Prabowo Yeni, mau Prabowo sama anaknya Jokowi, putus. Bisa. Ya, karena Indonesia ini punyanya MUI. Sudah sejak lama, sejak reformasi, Indonesia ini milik MUI. MUI itu yang kudeta itu ya. MUI inilah yang kudeta, saudara. Yang mengkudeta Soeharto. Ya. Sejak reformasi, karena mereka tahu sudah nggak bisa lagi. Kalau 2024 Islam tidak berkuasa, Islam akan habis selama-lamanya di Indonesia. Percaya saya, saudara.
2024 Islam gagal menguasai Nusantara, habis selama-lamanya. Habis. Nah, jadi ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar buruknya mereka akan mati-matian. Jadiin, harus jadi. Ganjar itu kaki tangannya Islam, udah jelas. Ya. Jadi justru tidak akan mendompleng ke Anies. Anies begitu pegang Cak Imin udah pasti kalah, saudara. Wah, kalah udah pasti. Dan saya bilang, ya kan, kalau Anies dia ambil Mahfud MD pasti menang, pasti akan didukung MUI. Ya, Anies salah ya, dia pikir Cak Imin itu bawa masa, ternyata masanya kan sama Yeni Wahid, ya kan. Prabowo dengan Ganjar ini akan trek-trekan, saudara ya. Wah, trek-trekan terus. Tapi karena Ganjar sama Mahfud MD ya menang, saudara ya. Luar biasa ya. Sama tetap katrun. Kalau Prabowo sama Yeni, Anda coblos Prabowo sama Yeni. Paling enggak masa akan terpecah, saudara ya. Paling enggak Islam tidak akan berkekuatan penuh. Tetap ya, dukung Prabowo sehingga oposisinya keras sekali, saudara ya. Kalau Prabowo benar-benar sama Yeni lo ya, kalau sama anaknya Jokowi pun percuma. Cuma nggak ada power. Tapi kalau sama Prabowo sama Yeni, Anda dukung habis-habisan, ya. Siapa tahu ada kasih karunia Prabowo Yeni bisa menang, walaupun pasti menang tipis, saudara ya. Pasti menang tipis. Tapi begitu Ganjar sama Mahfud MD, ya udah nggak ada lawan. Kalian sial orang Indonesia. Luar biasa, saudara ya. Luar biasa. Nasib. Lanjut Pak Tantiamar. Saya makan. Oh, makan dulu Pastor. Jadi ini cerita ini masih berhubungan dengan ini Pak. Saya melihat dari aspek yang lebih luas dan penyebab daripada apanya ini ya, brutalnya. Saya bilang aja mereka tuh brutal. Brutal itu siapa? Ya seperti yang di Cinere, yang di Padang, kemudian yang di Cianjur dan tempat lain. Mereka itu brutal. Nah, saya nanti akan melihat siapa yang berkontribusi membuat mereka brutal. Ya, siapa? Dan itu yang menjadi aktor di belakang daripada semua kerusuhan ataupun keributan di negara ini. Nah, saya mohon izin Pastor mau share screen. Mana ini? Oh, ini. Jadi Bapak Ibu selamat malam, saya sapa teman-teman yang di diaspora, khususnya saudara-saudara saya yang di Papua. Perjuangan Bapak Ibu kita doakan berhasil, yang menjadi suku bangsa yang betul-betul merdeka dalam arti yang seluas-luasnya. Juga saudara-saudara saya yang ada di Aceh. Nah di Aceh ini saya ada baca di sana dulu pernah itu vihara kalau nggak salah itu tahun berapa saya lupa, diminta juga ditutup vihara itu di Aceh. Nah, malam hari ini kami dari DPP Galarua mencermati gejala ini sebenarnya indikasi ini sebenarnya ada ya sutradara atau ada dalang di balik ini semua. Mereka ini adalah para pecundang, para pion yang dipakai oleh aktor-aktor intelektual, bukan aktor-aktor intelektual, aktor-aktor yang menamakan dirinya toga. Toga itu adalah tokoh agama. Kalau aktor intelektual tentu dia begitu adalah toga tokoh agama. Mereka itu aktor di balik layar ini, behind the screen. Nah, jadi saya bikin aja judulnya demoralisasi rakyat Indonesia sekaligus menyambung pembicaraan kita kemarin melalui Zoom, dungunya Indonesia. Tetapi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kan tadi ada informasi passwordnya saya belum sebutkan, jadi belum bisa masuk ya. Jadi saya sebutkan dulu passwordnya. Babi haram, babu halal. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Babi haram, babu halal. Nah, jadi ini adalah konteks demoralisasi rakyat Indonesia. Kalau mereka mayoritas mayoritas yang demoralisasinya atau moralnya turun atau kualitas moralnya jelek itu adalah mereka. Fakta yang bercerita itu.
Kita hanya menarasikan melalui kalimat maupun ucapan melalui mulut kita. Oke, jadi, nah ini dia. Ya. Sebelum saya nanti ke demoralisasi, nah ini contoh-contoh daripada demoralisasi, wujud demoralisasi itu ya begini. Ya, pembubaran paksa ibadah Pak, Natal. dibesarin bisa nggak Pak itunya Pak, gambarnya Pak? Pakai Gambarnya sebentar. nah itu. Betul. Oke. Ya. Nah, ini ini adalah bentuk daripada wujud daripada demoralisasi itu ya. Pembubaran paksa ibadah. Seperti yang tadi itu di Padang dibikin golok, pokoknya dibubarkan ibadah. Itu kan orang yang tidak bermoral. Kemudian di Cianjur, Vihara yang nggak boleh berdiri, kemudian di Cinere ini, itu adalah wujud daripada kualitas moral daripada orang yang melarang itu atau kelompok orang itu adalah sangat jelek sekali. Dan kalau dia mengatasnamakan rakyat melakukan itu, berarti rakyat yang diatasnamakan itu juga adalah moralnya bobrok sekali, ya bobrok. Karena itu mereka tiba pada satu kesimpulan untuk berbuat sesuatu yang melarang hak asasi orang lain. Kemudian ini penutupan patung di Klenteng Tuban, ya di Klenteng Tuban, nih Jawa Timur nih. Nah, ini itu juga sama. Ya. Kemudian TPM Aceh ya, pemerintah itu diminta menutup vihara di sana. Jadi adalah contoh-contoh daripada bagaimana kualitas moral atau demoralisasi rakyat Indonesia itu sangat parah. Yang disebut dengan istilah kemarin itu adalah kedunguan. Ya, jadi dungu. Orang dungu itu tidak mungkin bermoral, namanya dungu kan. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah jadi apa itu demoralisasi? Kalau menurut Brooks and Gable itu demoralisasi itu berhubungan dengan rendahnya standar moral, ya, rendahnya standar moral dan penetapan nilai serta moral dalam masyarakat. Ya. Jadi rendahnya standar, berarti ada standar moral dong. Nah sekarang kalau kita bertanya di Indonesia ini standar moral yang dipakai itu apa? Kembali lagi kita tadi merefer kepada yang disampaikan pastor, standar moral mereka itu apa? Kalau memang standar moral mereka itu yang mereka itu adalah begitu, ya begitulah jadinya. Ya begitu. Kalau standar moral orang Kristen misalnya pasti ada standar moralnya kan. Pasti ada. Siapa yang menjadi idol atau idola daripada Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa idola mereka atau yang lain-lain itu ya terserah. Nah, idola itu juga bukan hanya person tetapi karakter, sifat, dan kelakuan, perkataan, dan segala sesuatu itu ditiru, diidolakan, dan itulah yang dipraktekkan. Nah, kalau yang dipraktekkan itu adalah standar moral yang rendah, penutupan rumah ibadah, macam-macam ya, nah, itulah. Ya kalau udah perintahnya begitu, so what gitu loh. Tetapi apakah itu cocok dengan standar moral negara bangsa Indonesia? Ya enggak, berarti harus diperangi dong. Enggak bisa mereka hidup begitu. Silakan cari tempat lain atau Anda back to laptop, kembali ke asal gitu ya. Nah, demoralisasi adalah suatu kondisi di mana moral atau standar moral suatu lingkungan, baik dalam lingkup besar maupun kecil, ini maksudnya orang ya, baik wilayah maupun orang-orang yang mengisi itu mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, ini kita bisa menilai Indonesia ini moralnya bagus atau tidak. Dan itu nanti dicirikan apa? Moral itu penyebab demoralisasi itu apa? Ada. Penurunan kualitas moral suatu bangsa akibat arus globalisasi, ya umumlah ini. Ya, semakin gencar dan tidak kontrol, maksudnya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Silakan, apa kebudayaan asing ini yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia? Bapak Ibu sudah tahu lah ya, apakah itu hijab atau apa itu, apakah budaya asli Indonesia? Orang mengatakan iya, kalau dihitung mulai tahun 1500. Sebelumnya, kan enggak. Tahun 700. Ya, 1000-nya kan enggak. Jadi nggak bisa dikatakan itu budaya asli, itu budaya pendatang itu. Nah ini, Bapak Ibu, demoralisasi itu penyebabnya di suatu negara atau masyarakat itu antara lain, ini Pak ya yang terjadi ya, penyebabnya itu korupsi merajalela. Nah, tanya Indonesia ini urutan keberapa, negara urutan keberapa terkorup di dunia, berarti memenuhi syarat dong, ya bisa dikatakan bahwa betul ada demoralisasi rakyat Indonesia. Kemudian penegakan hukum yang tidak adil, ya tebang pilih. Ini adalah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara juga masuk ini sebenarnya.
ya kita harus sebutkan pengacara juga lah. Pengacara banyak juga yang nggak benar gitu, ya kan? Karena mereka mengaku sebagai penegak hukum. Nah, apakah ini terjadi di Indonesia? Bapak Ibu bisa melihatnya dan menjawabnya. Penerapan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kayak atas itu siapa? Seperti Sambo lah, yang 340 triliun lah. Coba kalau kita tidak ributin, Pak Mahfud itu diam aja dia kan. Sekarang ngomong lagi dia 347 triliun. Kenapa dia berhenti tuh? Nah, penyidikannya kenapa berhenti Pak Menko Polhukam? Tetapi kalau Bapak Panji Gumilang Anda begitu bersemangat ya menggubu-gubu TPPU walaupun tidak terbukti. Ini dong yang 340 triliun ini dong Bapak urus itu ya sampai tuntas gitu. Kemudian ada lagi kerusuhan bersifat anarkis seperti penutupan paksa rumah ibadah, pengerusakan fasilitas sosial dan fasum atau fasilitas umum. Ini terjadi di Indonesia, terjadi Bapak Ibu. Nah ini malas, boros, tidak disiplin, apatis, pilih jalan pintas. Apakah orang yang melakukan keributan itu atau kerusuhan atau penutupan paksa ibadah ini memiliki ciri-ciri malas? Memiliki, boros, iya. Ya makanya disebut babi haram, tapi babu halal. Gitu. Ini. Jadi cenderung jalan pintas. Kita mau bertanya, tadi siapa itu temannya Bung Roma itu misalnya menutup itu, apa dia nggak dapat duit dan siapa menyuruh itu? Kita berharap polisi menyidik sampai ke situ, bukan hanya sekedar sudah diberi tembusan, mereka diberi selesai masalah, enggak, akar masalahnya di mana? Kita berharap polisi itu menelusuri itu. Kalau dia bukan PCS ya, tapi kalau mereka adalah polisi cinta sunnah, mau bilang apa? Ya, judulnya jadi Polsrila, Polisi Syariah Islam Indonesia. Nah, begitu ya. Nah, ini saya membawa ke ranah yang lebih luas, Pak Pastor, sama yang lain-lain. Itu tadi adalah kejadian di ujung. Nah, di hululah penyebab utamanya semua yang terjadi di hilir ini. Di hulu itu adalah dipraktekkan oleh para politisi di dalam memenangkan suatu pertarungan, dilakukan dengan cara-cara klientelisme, ya, klientelisme, patronase dan politik uang. Ini adalah istilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Klientelisme, ya, bukan klientelisme, klientelisme dan patronase, politik uang. Ini intinya begini Bapak Ibu. Klientelisme itu adalah politisi yang mempunyai kekuasaan politik dan otoritas, ya, baik secara keuangan dan lain sebagainya, itu menjanjikan sesuatu kepada orang per orang ataupun sekelompok supaya terjalin hubungan relasi politik antara klien dengan yang menjanjikan. Yang dijanjikan ini macam-macam bentuknya. Ya, kalau dia yang dijanjikan itu proyek, ya, proyek misalnya, kemudian pekerjaan dan yang lain-lain, itu disebut dengan patronase. Jadi ada pembagian keuntungan kepada orang itu. Ya, patronase. Supaya apa? Supaya dia setia memilih, kalau dia nanti tampil menjadi caleg atau menjadi presiden, dipilih. Nah, contoh yang kita dengar adalah seperti kemarin, Cak Imin itu bilang, kalau saya terpilih, BBM gratis. Nah, ini adalah korupsi politik, ini adalah pembodohan, ini adalah demoralisasi, ini adalah membuat moral masyarakat itu rusak. Maka orang seperti ini jangan pilih. Nah, karena tujuan daripada target daripada Galarua ini hingga tahun 2023 adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat sedapat-dapatnya seberapapun itu, supaya cerdas di dalam memilih calon presiden cawapres. Dan kita harus menggagalkan terpilih capres dan cawapres yang anti Pancasila. Itu target daripada Galarua. Jadi kami dari Galarua ini tidak bosan-bosannya menyuarakan ini. Jadi siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan ini, tolong disampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan dimanapun ada kenalan, kerabat maupun handai tolan, supaya Indonesia ini tidak masuk jurang. Ya. Gara-gara duit gocap, gara-gara duit cepek, Indonesia ini masuk jurang. Dan inilah yang sebenarnya itu haram. Bukan babi yang haram. Tetapi kalau Anda menerima uang, ya, ataupun barang, supaya Anda memilih si A, si B, itu adalah haram. Dan itu azab itu. Ini yang harus kita sampaikan. Itulah klientelisme dan patronasi. Jadi ada hubungan daripada seorang otoritas atau elit politik kepada sekelompok orang, supaya dia menjadi
loyal kepada si orang ini, si elit politik, maka dijanjikan berbagai kemudahan-kemudahan. Ya, itu klientelisme. Nah, sekarang patronase ini lebih menyempit lagi. Nah, si ini kembali lagi klientelisme ini Pak ya. Jadi klientelisme itu adalah korupsi politik. Ya, korupsi politik ini. Ini bahaya ini. Ya. Dan ini adalah fenomena sosial politik di Indonesia yang erat kaitannya dengan pemilihan umum. Jadi hati-hati ya, rakyat-rakyat Indonesia itu harus hati-hati. Dan juga kita menghimbau para politisi jangan lagi bermain korupsi politik. Anda sebenarnya aktor. Kalau Anda aktor politik, belum tentu aktor intelektual. Anda adalah aktor politik yang membodohi dan membuat moral masyarakat Indonesia itu rendah. Juga nanti ada aktor toga di tokoh agama seperti MUI, seperti Wapres, itu kan toga itu juga membuat demoralisasi di Indonesia. Maka saya juluki beliau itu adalah anti Pancasilais. Dia tidak Pancasilais itu, Pak Pres itu, termasuk Pak Menko Polhukam. Anda tidak Pancasilais. Ya, membuat moral daripada rakyat Indonesia ini bobrok, termasuk Yusril Izzamahendra. Ya, Yusril Izzamahendra tadi saya lihat videonya menonton, dia mengatakan apakah Indonesia ini tidak negara agama atau sekuler. Dia mengatakan negara agama kesimpulannya, tetapi dia pakai pendapat orang bukan pendapat dia. Ini cerdiknya kawan ini. Ya, misalnya pengelolaan daripada zakat. Sekarang pengelolaan zakat di mana? Oleh satu badan yang sistem ekonomi syariah itu, Basnas namanya, Badan Zakat Nasional. Terus Sri Mulyani bilang, kalau begitu biarkan itu negara yang mengelola zakat. Maka di situ dipakai oleh Yusril, berarti di situ agama masuk. Berarti politik dengan agama atau agama dengan negara ini menyatu. Dalam hati saya ini juga Profesor Sontoloyo ini. Profesor Sontoloyo itu. Ya, saya mengerti PBB ini adalah satu ormas Islam yang sudah tertular ya, radikalisme transnasional. PBB itu masuk itu. Jadi saya mengerti jalan pikirannya. Cuma jangan dia membodoh-bodohi rakyat, jangan membuat rakyat moralnya menjadi hancur. Baik. Nah, ini nanti menjadi bahan diskusi kita, Pak. Bagaimana cara menghindari klientelisme ini? Ya. Nah, apa akibat daripada klientelisme itu? Kerusakan pada tatanan politik dalam sistem demokrasi. Dan ini yang akan terjadi di Indonesia nanti terus. Terus pendistribusian sumber daya publik hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini kan terjadi sekarang. Kalau misalnya kelompok agama ini, maka ke situ semua sumber daya itu diarahkan. Yang lain masa bodoh. Termasuk sistem ekonomi syariah itu. Ini dampaknya. Kalau Anda membuat ini sistem ekonomi syariah, kami akan dukung Anda. Tetapi kalau tidak, atau dibalik, waktu kampanye ini si politisi bilang, saya akan dukung, termasuk yang di DPR, kami akan menyetujui undang-undang tentang sistem ekonomi syariah. Yang penting Anda pilih partai kami. Jadi barang itu, inilah korupsi politik. Inilah yang terjadi. Siapa itu? Wakil Presiden sama PKS dan yang lain-lain. Termasuk PAN, termasuk PBB, seperti PAN yang kemarin itu mengomentari masalah apa itu film apa jadi only one itu. Ada urusan apa itu manusia seperti itu? Ini kenapa dia harus ngomong itu? Karena dia harus memenuhi janjinya kepada klien dia waktu dia kampanye. Atau dia menjanjikan gitu kan, maka kliennya itu atau simpatisannya itu memilih dia. Nah, ini semua adalah politik, tapi merugikan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian itu nanti bahan diskusi kita. Nah, patronase ini juga adalah sama, cuma ini patronase lebih menukik lagi. Ya, jadi seseorang atau kelompok politisi ini bergabung, menjanjikan sesuatu, memberikan uang, memberikan barang, entah beras, apalah segala macam, supaya orang tersebut nanti memilih dia. Itu patronase. Jadi, ini juga nanti kita diskusikan ini, Pak. Ya. Kemudian adalah politik uang atau money politik. Ini Bapak Ibu politik uang ini ya. Ada film dokumenter namanya Sexy Killers judulnya. Jadi Sexy Killers ini bercerita tentang sepasang suami istri ya pergi ke hotel di Kalimantan sana, hotel yang paling bagus, fasilitasnya serba mewah dan lengkap. Tetapi semuanya ini adalah berasal daripada energi listrik yang membuat itu fasilitasnya serba mewah dan telusur ini listrik asalnya dari mana? Rupanya energi listrik ini berasal dari tambang ya bahan tambang
di bumi Kalimantan sana, sehingga ribuan hektar lahan masyarakat itu tempat mereka mencari hidup dikorek sampai ratusan meter dalamnya sehingga lahan mereka hilang. Nah, artinya ini apa di sini? Di satu sisi energi listrik ini adalah membunuh masyarakat, yaitu politisi, tetapi sementara di pihak lain di Indonesia masyarakat membutuhkan listrik. Itulah yang namanya politik uang. Politik uang adalah pemberian atau distribusi uang tunai oleh kandidat kepada calon pemilih. Ya. Jadi ini Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan yang kita bicarakan kemarin, kedunguan terkait dengan masalah pembubaran tempat ibadah. Ya, ini adalah karena moral rakyat Indonesia sudah bobrok, dan yang membuat moral rakyat Indonesia bobrok adalah para politisi dan tokoh agama, termasuk yang di DPR sana. Saya tidak tahu apakah pejabat tinggi negara atau penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan ikut juga bermain di sini. Jadi hati-hati para petinggi, tokoh agama, tokoh politik, ya, mari mengevaluasi diri. Kalau Indonesia ini mau selamat, hentikan cara-cara yang membuat rakyat Indonesia tidak mempunyai moral atau moralnya menurun. Hentikan cara-cara yang membuat rakyat Indonesia dungu. Mari kita cerdaskan. Hentikan pembubaran paksa ibadah. Hentikan penutupan rumah ibadah. Hidup harmonis, toleran, dan bekerja sama. Kalau itu tidak lakukan, maka Indonesia akan hancur. Kita ingin mendengar kata-kata babi halal, babu haram. Jangan lagi seperti sekarang, babi haram, babu halal. Terima kasih Pastor Paul dan yang lain-lain. Iya. Oke, Prawira silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.